Hai Booklers, welcome to the Cozy Library. And hari ini ada satu video request yang akhirnya aku buat videonya, yaitu tunjukin dong seberapa banyak TBR kamu. Ya ampun, ini bakal jadi video yang panjang. Jadi siapin diri kamu di tempat yang nyaman, bawa minuman, teh, makanan, apapun lah itu. Dan sebelum kita lanjut, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tuh di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya, biar kamu bisa dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Oke, thank you dukungannya. Dan kalau kamu mau dapat lebih banyak lagi konten dan dukung aku, bisa klik link karya karsa aku di bawah sana. Dan kamu bisa temuin lebih banyak lagi konten sampai video yang dibuat khusus buat kamu bisa kamu dapetin di bawah sana. So, check that out. Oke, that's it and let's go! Baru minggu kemarin, kalau nggak salah, ada yang request video untuk tunjukin TBR. Dan TBR aku sangat berat, jadi aku bawa sama kotak-kotaknya di sebelah sini. Aku akan tunjukin aja sekilas karena ini banyak banget, gak mungkin aku bahas satu-satu. Kecuali kalau kalian mau mantengin videonya 1 jam. Oke, ayo kita mulai aja. Ini yang pertama, ada The Geography of Bliss, ya ampun, karya Eric Weiner. Ini non-fiksi, nyeritain tentang perjalanan seorang Eric Weiner menjelajahi kehidupan di berbagai belahan dunia. Menarik sih karena aku suka budaya, jadi mungkin aku akan baca buku ini, tapi agak tebal jadi aku tunda-tunda terus. Next, ini ada seri The Lord of the Rings, ada The Two Tower, lalu ada The Return of the King. Ini seri cover lama sih. Dan ada juga ini The Fellowship of the Ring yang sempat mau aku baca tapi udah lihat halaman pertama tulisannya kecil-kecil, tebel, nggak jadi. Nanti aja gitu sih. Buat kamu yang udah baca The Lord of the Rings, ayo semangatin aku di bawah buat baca buku ini, karena liatin tulisannya yang super kecil itu udah bikin males. Next, ada buku-buku Andrea Hirata. Ini ada Sirkus Pohon. Bukunya yang lain kayaknya kependem di bawah sana, jadi nanti bakal muncul. Dan ada We Were Liars, karyanya E. Lochart. Katanya ini bagus. Kata bookstagrammer Kyle Lemka, aku pernah dengar rekomendasinya dan jadi penasaran. Mungkin ini akan aku baca soon. Next, ini ada buku yang aku beli di diskonan, Mycroft Holmes, masih belum dibaca sampai sekarang. Jadi kalau kamu mau beli buku di diskonan, lihat-lihat dulu kapan kamu akan baca buku tersebut. Next, ini jadi cepet banget ya. Ada The Heroes of Olympus, The Mark of Athena, Rick Riordan. Ini belum aku baca karena ini buku ketiga. Gimana mau aku baca? Jadi ini dapat dari Mizan, dari THR Mizan, dan aku nggak tahu gimana aku harus baca ini sebelum aku dapat buku ke-1 dan kedua. Jadi mungkin masih lama aku akan baca buku ini. Oke, ini udah sangat menggunung. Jadi aku akan taruh ini sementara ke sana. Last book di tumpukan ini adalah Moon Locket. Ini adalah buku keduanya dari Coldheart. Aku belum pernah review Coldheart, tapi mungkin kalau kamu mau reviewnya bisa tulis di bawah sana biar aku review. Sebenarnya aku suka Coldheart pure dari cover, karena covernya sangat-sangat lucu. Aku fans banget sama covernya ini, detail dan lucu, dan middle grade-nya itu dapat banget. Jadi covernya Coldheart dan Moon Locket ini jempol banget deh pokoknya. Oke, ini udah tinggi, aku akan taruh dulu. Next, ini ada Insurgent. Sebenarnya ini buku mau aku kasihin, tapi gara-gara corona jadi kepotong. Jadi ini nggak akan aku baca karena aku kurang tertarik sama serian Insurgent. Aku akan kasihin ke teman aku yang memang suka Insurgent. Dan next, ini ada The Lost City of Z. Ini dibeli tahun 2017. Udah 3 tahun nggak tuh ini buku di TBR. Soalnya aku inget ini buku tuh aku beli awal-awal waktu aku masih belum punya TBR. Aku beli apa yang mau aku baca itu rasanya bebas banget. Dan ternyata ini buku adalah non-fiksi. Aku kira ini tuh fiksi. Jadi waktu aku lihat ini non-fiksi udah agak males gitu bacanya. Tapi sebenarnya ini tentang petualangan dunia yang hilang dan menarik juga. Jadi pasti aku akan baca. Next, ada buku super terkenal Go Set a Watchman, Harper Lee. Ini buku terkenal banget, aku nggak tahu kenapa. Aku beli karena terkenal. Ini cuma 15.000, aku beli di BBW waktu itu dan belum dibaca sampai sekarang. Sorry, tapi baru tahun lalu kok. Aku penasaran sih buku ini. Kalau kamu yang udah baca, komen di bawah, bagus nggak sih? Next, ada juga buku Rick Riordan yang lainnya dari Mizan. Untungnya ini ke-1, bukan buku ketiga lagi.
tapi beda series. Ini adalah The Kane Chronicles yang Mesir. Aku suka legenda-legenda Mesir, dan aku lumayan excited untuk membaca buku ini. Tapi aku masih belum beresin series Percy Jackson, jadi aku pingin beresin satu-satu aja dulu. The Kane Chronicles The Red Pyramid. Jujur ini covernya keren. Mumi di sini tuh ekspresinya itu keluar banget, keren-keren. Dan aku lebih suka mitologi Mesir daripada Yunani. Jadi sebenarnya kalau aku belum baca Percy Jackson, aku akan baca dulu yang ini. Oke, next ada buku Jostein Gaarder, Dunia Maya. Ini juga dapat dari THR Mizan. Aku suka banget sama Jostein Gaarder, tapi aku perlu break sebentar sebelum aku baca buku Jostein Gaarder yang lainnya lagi. Karena kalau kamu yang udah pernah baca pasti tahu dong isinya tuh kayak apa. Kadang-kadang ada yang cukup ringan, ada yang berat. Dan terakhir tuh aku baca yang lumayan berat. Makanya aku perlu istirahat dulu sebentar sampai aku udah kangen lagi buat baca bukunya Opa Gaarder. Kamu udah baca ini? Boleh komen di bawah sana juga. Next, ada buku Andrea Hirata yang terpendam tadi. Ada Orang-orang Biasa atau Ordinary People dan Ayah. Sebenarnya aku bukan penggemar Andrea Hirata, cuman ini dikasih di THR Mizan makanya jadi ada banyak. Tapi novel pertama yang aku baca waktu aku masih kecil dulu adalah Laskar Pelangi dari Andrea Hirata juga. Jadi ya ini kayak mengenang lagi masa kecil sih sebenarnya. Sedikit lagi, ternyata nggak terlalu banyak. Ini ada buku yang jadi hadiah. Ini kayak buku lama gitu dan vibes-nya tuh kayak misterinya Enid Blyton. Jadi aku penasaran juga. Ada Clues in the Woods. Siapa ya penulisnya ini? Peggy Parish, aku belum pernah denger sih. Dan The Tanglewood Secret. Ini juga, oh bukan, ini beda penulis. Ini Patricia St. John. Ini kayak buku lama gitu, lucu banget. Susah loh dapetin buku lama. Dan ini ada buku yang aku dapat dari adopsi buku. Jadi ini cuma bayar ongkir. Mangir, suatu naskah drama dari Opa Pramutyanantatur. Aku penasaran karena guru bahasa Indonesia aku dulu tuh suka banget sama Pramutya. Dan jadi aku pengen baca salah satu bukunya. Dan Mangir ini salah satu buku yang super tipis, tapi isinya juga nggak tipis. Ini naskah drama, jadi mungkin harus sedikit membiasakan diri sebelum bacanya gitu. Dan bahasanya juga cukup bahasa lama. That's all. Ternyata that's all. Ayo kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 buku. Aku cukup sukses ternyata membawa TBR aku. Aku kira ini tuh masih 30-an karena memang penuh banget satu kotak. Ternyata di bawah 20. Aku kaget loh asli. Aku nggak pernah ngitungin TBR. Terakhir aku hitungin TBR itu kayaknya waktu masih 30 gitu. Jadi selama pandemi aku lumayan sukses membabat tumpukan buku ini. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, itu semua TBR aku. Buat kamu ada berapa sih TBR kamu? Ayo nih dibabat satu-satu, jangan nimbun terus. Kasian bukunya. Kalau kamu bayangin buku sebagai makhluk hidup, dia duduk terus di pojokan lemari buku kamu, nungguin dibaca yang entah kapan. Dia kayak udah keburu tua nunggunya gitu loh. Kasian. Jadi ayo dibaca. Oke, that's it I think for today's video. Boleh tulis di bawah ya berapa TBR kamu dan TBR apa sih yang paling lama ada di rak buku kamu. Tulis di bawah sana dan ayo kita diskusikan. Thank you for watching, happy reading, and bye-bye.